Oke, semuanya kita akan mulai. Duduk yang rapi. Simak. Hari ini tidak ihsan. Kita akan lanjut materi akidah. Tidak ada yang pegang pensil karena hari ini tidak menulis. Boleh menulis sekiranya penting yang Bunda terangkan. Sudah ditulis ini? Sudah. Oke. Kita akan belajar akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan kita kepada Allah. Akidah adalah keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah. Ibarat di dalam bangunan rumah, akidah adalah fondasi. Fondasi adalah sesuatu yang dibangun pertama kali ketika akan membangun rumah. Jadi dulu sebelum rumah ini dibangun, tukang bangunannya harus menggali tanah sedalam beberapa meter ke dalam tanah, kemudian disusun batu-batu. Itu namanya fondasi. Coba kamu bayangkan kalau rumah ini disusunnya di atas langsung aja di atas tanahnya teh pakai batu bata. Kuat tidak? Tidak. Nah, fondasi itu misalnya kalau ingin semakin tinggi kita membangun rumah, maka fondasinya harus semakin dalam. Semakin bagus fondasi, maka akan semakin bagus bangunan rumah. Nah, dalam akidah juga semakin kuat akidahnya, maka akan semakin kuat keimanan kita. Alhamdulillah kita dilahirkan dari keluarga yang sudah muslim. Ibu kamu Islam, bapak kamu Islam, nenek kamu Islam, maka kamu Islam. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang harus disyukuri, karena tidak semua manusia lahir dalam keadaan Islam. Kenapa harus bersyukur? Karena nanti yang boleh masuk surga hanya orang Islam. Di luar Islam tidak akan masuk surga. Itu sudah janji Allah. Kata Allah, selama masih ada keimanan di dalam hati walaupun sebesar biji sawi, maka akan aku masukkan ke dalam surga. Jadi jangan khawatir. Selama kamu berislam dan mati dalam keadaan Islam, kamu akan masuk surga. Cuma ada cumanya. Ada yang ke surganya langsung tanpa hisab. Ada juga yang ke surganya harus mampir dulu. Kemana? Neraka. Untuk apa? Untuk disucikan dulu terlebih dahulu dosa-dosanya di neraka. Kamu jangan senang dulu dengan ungkapan ini. Tenang aja lah, dan nanti kata si Bunda juga ujung-ujungnya kita bakal masuk surga. Memang itu sudah janji Allah, kita akan masuk surga. Tapi ingat, kurun waktu di bumi, kurun waktu di dunia, dan kurun waktu di akhirat itu 1 berbanding 1000 tahun. 1 hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Seandainya naudzubillah min dzalik, kalau misalnya kita dicuci dulu dosanya di neraka sehari saja, itu sama 1000 tahun. Memangnya kamu mau disiksa bertahun-tahun di neraka? Tidak. Jadi kamu berdoanya begini, ya Allah masukkan aku ke surga tanpa hisab. Ya Allah, aku mau ke surga langsung, gak usah mampir dulu ke neraka. Memang bisa? Bisa. Asal kamu sholat, kamu beribadah yang taat kepada Allah, baik kepada orang tua, beribadah kepada Allah, sholat, baca Quran, udah itu mah gampang masuk surga. Asal mau. Sekarang aku tanya dulu, kamu mau masuk surga enggak? Memang kamu tahu surga itu apa? Tempat yang apa? Yang lengkap dong. Tempat yang disediakan oleh Allah di akhirat nanti
Untuk siapa? kita. Untuk orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Dan di akhirat mah nanti cuma ada dua tempat. Kalau nggak surga ya neraka. Dan neraka itu tidak boleh jadi pilihan. Ya, kalau kamu ingin masuk surga, maka kamu harus pegang kuat akidah kamu. Kalau ditanya akidah kita apa? Islam. Ya, akidah kita Islam. Apa itu Islam? Islam adalah mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa, naik haji bagi yang mampu. Kemudian kita harus mengimani rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, kepada siapa lagi? Kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Kalau udah 2 itu, udah kamu dijamin masuk surga. Siap? Lanjut? Siap. Waktu itu kita sudah jelaskan, bukan kita, Bunda sudah jelaskan 6 hal yang harus kita pegang sampai mati. Ya, memang ada Bunda yang nggak sampai mati, ada. Jangan sampai keimanan kita ditukar karena rayuan surga. Bisa nanti Teh Ija misalnya pas besar punya pacarnya teh cantik, kaya, putih, hidungnya mancung, tapi beda agama. Apa yang akan Ija lakukan? Putusin. Apakah Ija mau lanjut? Tapi cantik Jan, tapi nggak seagama. Terus kata bapaknya teh, Ija, kamu mau menikah dengan anak saya? Boleh, asal kamu harus pindah agama dulu ke agama anak saya. Apa yang akan Ija lakukan? Gak mau. Dia dong yang masuk, yang login ke aku, gitu ya. Jangan sampai gara-gara perempuan untuk laki-laki atau untuk perempuan gara-gara laki-laki yang ganteng tapi beda agama dengan kita mau menukar agama dengan sesuatu yang enggak banget, ya. Jangan sampai tergoda rayuan setan. Jadi terus misalnya contohnya gini lagi, ini banyak terjadi ya di satu desa di Indonesia bagian mana Bunda nggak akan sebutkan. Ada satu desa yang berbondong-bondong masyarakatnya masuk Kristen. Kenapa? Hanya karena miskin. Jadi suatu hari di desa itu terjadi gempa yang mengakibatkan kehancuran di mana-mana. Datanglah seorang misionaris dari Kristen, pendetanya lah, ustadznya gitu. Mereka datang membawa bantuan, tapi dengan syarat masuk Kristen dulu. Dan karena himpitan ekonomi, karena mereka butuh makan, akhirnya mereka berbondong-bondong masuk agama Kristen. Gak boleh ya. Kita harus mengorbankan apa saja untuk mempertahankan keislaman kita sampai mati, sampai nafas ada di kerongkongan, sampai sakaratul maut kita harus tetap berislam. Karena kalau misalnya kita look out keluar dari Islam, maka ya udah langsung sama Allah di neraka ini, ya. Nggak akan ada harapan masuk surga lagi. Oke. Yang harus kita percaya yang pertama adalah iman kepada Allah. Ini harga mati. Iman, kamu yakin Allah itu ada? Nanti kita akan belajar bahwa Allah itu mempunyai 20 sifat yang harus kamu imani dan harus kamu hafal. Dan kayaknya kamu udah hafal deh. Yang wujud, qidam, baqo, ada yang hafal? Nah, kamu tahu nggak itu lagu artinya apa? Wujud artinya apa? Qidam artinya apa? Wujud artinya apa? Ada. Wujud artinya ada. Allah itu ada sebelum makhluk yang lain ada. Kalau kamu ada, kenapa kamu ada? Kenapa Abi bisa ada? Karena ada ayah dan ibu
Abi. Kenapa ayah dan ibu Abi ada? Karena ada nenek dan kakek Abi. Kenapa nenek dan kakek Abi ada? Karena ada ibunya terus, nggak akan ada ujungnya. Kenapa Quran ini ada? Karena ada yang menciptakan, ada yang buat. Kenapa handphone Bunda ada? Karena Bunda beli. Karena ada yang mengadakan, karena ada yang menciptakan. Tetapi apakah yang menciptakan itu sama dengan yang diciptakan? Gini, kamu tahu donat? Apakah yang menciptakan donat itu bentuknya kayak donat? Jadi yang menciptakan kita tidak sama bentuknya dengan kita. Jadi Allah, kamu jangan sekali-kali membayangkan wujud Allah seperti apa. Oh, Allah itu tinggal diamnya di langit, nggak boleh. Allah tidak tinggal di langit karena Allah tidak membutuhkan tempat. Terus Allah di mana? Allah itu wujud atau ada. Adanya Allah tidak memerlukan sebab, tidak memerlukan akibat. Maksudnya gini, Allah ada sebelum makhluk yang lain ada. Aslinya boleh itunya disimpan dulu, dari tadi ribet ngurusin itu. Nah, simpan dulu ya mainannya. Allah itu ada tanpa ada yang mengadakan. Allah ada yang nyiptain nggak? Nggak ada. Allah menciptakan, tidak diciptakan, ya. Kamu harus yakin kalau Allah itu terdahulu. Sebelum adanya makhluk yang lain yang ada di muka bumi, Allah telah ada terlebih dahulu. Kamu juga harus yakin dengan nama-nama Allah yang 99 itu. Nanti kita akan hafalkan. Nanti kita akan belajar sifat Allah yang 20, wujud kidam bako sampai apa? Wahdaniyah, qudrat, iradat. Nanti kita akan belajar tentang sifat mustahil bagi Allah. Paham ya? Kedua, iman kepada malaikat. Siapa itu malaikat? Udah nyanyi udah. Siapa itu malaikat? Makhluknya siapa? Makhluknya Allah. Malaikat adalah makhluk Allah sama seperti halnya manusia, cuma bedanya malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Malaikat tidak diberi nafsu seperti halnya manusia. Malaikat tidak punya keinginan. Kalau kita punya keinginan banyak, ingin makan, ingin seblak, ingin bakso tahu, ingin cilok, ingin semuanya. Kalau malaikat tidak punya keinginan. Kalau manusia ingin punya istri, ingin punya suami, ingin kaya, ingin punya mobil, ingin punya rumah. Malaikat tidak punya keinginan. Kalau manusia berpeluang untuk melakukan dosa dan melakukan kebaikan, kalau malaikat tidak berpeluang melakukan keburukan. Jadi tugasnya malaikat mah taat ke Allah, zikir terus, nggak pernah ngelawan ke Allah. Kalau misalnya kan malaikat yang wajib diketahui ada berapa? 10. Kalau misalnya malaikat Jibril, ya udah kerjaannya teh nyabutin nyawa. Jibril teh apa? Menyampaikan wahyu. Udah beres belum tugasnya? Udah beres belum? Udah, kan nggak ada nabi lagi. Terus misal Ijrail, tugasnya apa Ijrail? Meniup sangkakala. Nah, Ijrail apa tugasnya? Mencabut nyawa. Ya udah, taat aja ke Allah, nyabutin nyawa. Hari ini Abi, besok Aca, misal. Memang seperti itu, malaikat maut mengintai kita dalam sehari beberapa puluh kali nih melihat Aca belum waktunya, nanti lagi. Ijaz belum waktunya, kayaknya Adik nih, nanti malam nih. Ya nanti kita berdoanya supaya minta umur yang panjang. Terus malaikat boleh nawar nggak? Malaikat Ijrail boleh nawar nggak? Misal ketika diperintahkan, kan kalau manusia tuh sudah ada jatah hidupnya ya. Misal Bunda jatah hidupnya 43 tahun lebih 10 hari.
Bunda 43 tahunnya nanti Oktober. Berarti beberapa hari lagi umurnya. Jatah hidupnya udah habis. Terus malaikat boleh nawar nggak? Allah, jangan sekarang lah, si bunda jangan dulu dicabut nyawanya, belum tobat bundanya, masih banyak dosa. Boleh nawar gitu nggak? Enggak. Kalau kata Allah ditugaskan hari itu cabut. Jadi kalau ada orang meninggal, itu artinya jatah hidupnya sudah habis. Bukan karena bunuh diri. Bunuh diri itu sebab, bukan karena sakit, tertabrak atau apa, itu hanya sebab. Sejatinya jatah hidupnya sudah habis. Bagaimanapun caranya, ada yang meninggal karena tua, ada yang tabrak mobil, ada yang bunuh diri. Kemarin dengar nggak? Dengar kemarin nggak kisah yang viral? Apa? Bukan di Cianjur, yang di Banjaran ada ibu-ibu yang bunuh diri ngajak-ngajak anaknya. Anaknya kan 2 diajak bunuh diri sama ibunya. Apakah itu kebetulan? Tidak, itu memang sudah jatah waktunya sudah habis, cuma dia memilih cara yang salah. Bunuh diri dalam Islam boleh tidak? Tidak, karena yang boleh men-stop seseorang hidup atau mati Allah. Dia mengambil haknya Allah ya. Berarti amit-amit kalau lebih mendalik ya. Itu malaikat. Malaikat kerjanya zikir dan mengerjakan apa yang sudah ditugaskan. Kalau malaikat pencatat amal baik dan amal buruk itu siapa? Raqib dan Atid. Ya tugasnya gitu ya, ngikutin kalian. Abi sholat, tulis di buku bayi. Abi mencuri, tulis di buku kiri. Ijaz pacaran, tulis di buku kiri. Pacaran teh baik gak? Kira-kira ditulis di buku kiri, buku kanan. Rizky ngerokok. Kira-kira ditulis di buku kiri, di buku kanan. Arkan nyumputkan sendal. Buku kiri, buku kanan. Dan kamu harus yakin itu ya. Segala macam perbuatan kamu diawasi oleh Allah dan tercatat. Kalau yang di dalam hati dicatat enggak? Kamu suka dengar suara hati kamu nggak? Suka nggak? Aku nanti kalau nggak sini ya, mau bikin indomie, dicemekan, telurnya setengah matang gitu. Itu apa yang bicara siapa? Suara hati. Ditulis nggak? Ditulis. Tapi kalau bisa niat jahat ditulis nggak sama Allah? Bisa, adik. Ditulis nggak? Belum ditulis. Allah maha baik. Kalau yang buruk nggak akan ditulis. Ditulisnya kapan? Kalau adik udah action nyumputin sendal ijaz. Tapi berbeda dengan kebaikan. Kata adik, aku mau bangun subuh. Sebelum subuh aku mau sholat subuh 2 rakaat. Ditulis nggak? Ditulis. Tapi adik teh kesiangan. Nggak jadi sholat subuh tepat waktunya, nggak jadi qobla subuhnya. Tulisannya dicoret nggak? Enggak. Enak, Allah mah baik. Makanya niat segala sesuatu yang baik niatkan dulu ya. Ya, pokoknya segala sesuatu yang baik niatkan dulu. Aku nanti. Pokoknya niat baik aja. Jadi malaikat tidak pernah membangkang. Oke. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab itu apa? Kitab itu apa? Kitab ini kitab bukan? Kitab. Ada kitab ada kitab selain ini? Ada. Kitab apa? Alkitab. Kitab naon? Ini diturunkan oleh siapa? Hah? Allah kan langsung gitu nurunin ini Muhammad nih. Aku kan langsung secara gini. Gimana coba prosesnya? Prosesnya turunnya Al-Quran gimana coba? Kenapa prosesnya? Al-Quran kan kamu kabulin berapa kali? 2 kali. Pertama, udah dibayar ojeknya. Pertama, Al-Quran diturunkan semuanya. Dari langit, dari langit yang paling atas, dari lauh mahfuz ke langit yang terlihat dari bumi.
Diturunkan semuanya. Jerat. Berbentuk apa ya? Pokoknya diturunkan semuanya. Terus diturunkan berangsur-angsur seayat ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Pertama kali surat yang diturunkan ke Nabi Muhammad ada yang tahu? Terkenal ini viral. Apa tadi? Surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Atorik. Ada tahu? Al-Fatihah. No. Lain. Al-Baqarah. Al-Fatihah. Bukan. Al-Alaq. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diturunkannya di mana? Ada. Ya di Mekah ketika Nabi Muhammad lagi ngapain? Lagi futsal. Lagi berkholwat atau sedang berdiam diri di sebuah tempat, yaitu di Gua pohon deui di Gua Hiro. Jadi ketika Nabi Muhammad sedang berdiam diri di Gua Hiro, didatengin sama malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, dipeluk dari belakang sampai Nabi Muhammad engap. Kata malaikat Jibril teh, bacalah, katanya Iqra, bacalah Iqra. Kata aja, aku nggak bisa baca. Bacalah, aku nggak bisa baca karena Nabi Muhammad itu ummi, nggak bisa baca dan tulis. Tapi tidak sama dengan kita, baca dan tulisnya itu bukan suatu kebodohan. Memang Allah skenariokan seperti itu. Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis. Oke, setelah itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama berapa tahun? 22 tahun, 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari sampai Nabi Muhammad wafat. Memang nabi-nabi sebelumnya diberi kitab nggak? Diberi nggak? Tidak. Diberi. Kitab apa coba? Tolong usilin harimau itu dong. Harimau. Tutup dik. Nabi-nabi sebelumnya sama Allah dikirimkan Quran tidak? Dikirimkan kitab enggak? Nabi siapa aja? Nabi Musa. Nabi Musa sama Allah dikirimkan kitab apa namanya? Kitab Taurat, tulis kalau penting. Nabi Isa diturunkan kitab apa? Injil. Ada satu lagi kitab naon sih? Kitab Zabur kepada siapa? Nabi Yesus mana namanya Nabi Isa ya. Kalau di kita Nabi Isa, kalau di saudara-saudara kita yang Kristiani berubah namanya jadi Jesus atau Yesus. Oke. Tadi gimana tadi? Taurat ke siapa turunnya? Nabi Isa. Nabi Isa atau Nabi Musa? Kalau ke Nabi Isa apa? Injil. Kalau ke Nabi Daud? Naon tadi teh? Zabur. Apa ke? Kudu apa? Kan Nabi Muhammad apa kitabnya? Al-Quran. Kan Nabi Isa naon kitabnya? Injil. Kan Nabi Musa? Taurat. Kan Nabi Daud? Zabur. Nah, kita harus mengimani bahwa ada kitab-kitab lain yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tulis di sini nanti ada di kuis ranking 1. Keempat, apa yang harus diimani? Yaitu iman kepada nabi dan rasul. Sebetulnya nabi dan rasul itu banyak, jumlahnya ribuan. Tetapi yang harus kita imani cuma ada 25. Ada yang hafal? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak. Ada yang hafal? Oh, ada Niro. Nanti kita hafalkan ya. Tuh bisa ya, stop. Apa itu nabi? Nabi itu apa sih? Nabi adalah utusan Allah yang mengajarkan kebaikan.
Nabi adalah utusan Allah yang mengajarkan. Fokus ke bunda. Nabi itu orang pilihan Allah yang ditugasi untuk mengajarkan kebaikan. Itu Nabi. Terus Rasul apa? Nabi dan Rasul. Rasul utusan. Kalau Rasul mah sama Allah diberi tugas untuk menyebarkan ajaran yang dibawanya. Jadi Rasul mah punya umat. Kalau Nabi Muhammad Rasul bukan? Rasulullah kan sebutannya juga. Ya. Nabi Musa Rasul bukan? Rasul kan punya umat. Nabi Muhammad Rasul bukan? Woi, Nabi Muhammad Rasul bukan? Rasul kan kita umatnya. Kan kita sok nyebut nama lain Nabi Muhammad kayak Rasulullah. Ya. Jadi apa bedanya Rasul dan Nabi? Beda. Kalau Nabi Adam Rasul bukan? Nabi itu mah. Jadi Nabi Adam mah diajarkan kebaikan sama Allah teh. Tapi tidak diberi kewajiban untuk berdakwah. Gitu ya, Bil ya. Kalau Rasul teh ya, jadi kalau Nabi mah yang diberi wahyu tapi tidak harus menyampaikan kepada nggak punya umat. nggak punya umat. Rasul dia punya umat. Jadi yang membedakan Nabi dan Rasul, Nabi tidak punya umat. Kalau Rasul punya umat. Jadi punya. Terus Rasul mah diberi mukjizat oleh Allah. Mukjizatnya Nabi Musa apa coba? Bisa membelah sama tongkat berubah jadi ular. Tuh bacaan deui itu tuh. Nabi Isa mukjizatnya bisa menyembuhkan orang bisa menghidupkan orang yang mati. Kalau Nabi Muhammad mukjizatnya apa? Al-Qur'an. Nanti kita akan pelajari ini lebih detail. Yang kelima, kita harus beriman kepada hari kiamat. Kamu beriman kepada hari kiamat? Yakin? Kamu yakin kiamat akan terjadi? Kapan? Hari Jumat. Tidak ada yang tahu kiamat terjadinya kapan. Ada orang pernah datang ke Rasul nanya gini. Rasul, kiamatnya iraha? Rasul menjawab gini. Yang ditanya sama yang bertanya nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kita mah disuruh siap-siap aja. Karena kiamat sudah dekat menurut judul film. Ada filmnya? Tahu nggak? Kiamat sudah dekat. Kapan terjadinya kiamat tidak ada yang tahu. Apa itu kiamat? Bon, emang kelasnya udah merdeka? Belum. Siapa? Apa itu kiamat? Kiamat adalah Hari di mana manusia dibangkitkan dan dihisap. sebelum Dihisap. Sebelum itu, kiamat. Menurut Nadifa kiamat itu apa? Hari akhir. Hari akhir. Rizky, menurut kamu hari kiamat itu apa? Teng-tong. Hari kiamat adalah hari ulang tahun saya. Nadira, menurut Nadira hari kiamat itu apa? Hari terakhir. Aca, Bill, tolong itu ya mesin cuci Bang setarin. Nyada sana wae. Aca menurut Aca hari kiamat itu apa? Kematian. Siapa yang mau menjawab? Abi, apa Abi? Adik sama kamu juga. Dengerin. Bisa ada di ranking 1. Hari kiamat itu adalah hari di mana kehancuran besar terjadi. Semua dihancurkan. Air laut ditumpahkan. Gunung-gunung dimeletuskan oleh Allah. Planet-planet yang ada di tata surya dibenturkan oleh Allah. Tidak ada orang yang bisa selamat ketika hari kiamat terjadi. Semuanya hancur. Kiamat itu ada 2 jenis. Kiamat kubro sama kiamat sugro. Kiamat kubro adalah kiamat yang betulan nanti. Dan itu belum terjadi. Sementara kiamat sugro adalah kiamat yang kecil-kecil. Kayak gempa bumi, gunung meletus, banjir, kematian, kita kehilangan anggota keluarga, itu kiamat sugro. Dan itu sudah terjadi. Pernah ngerasain gempa tidak?
Apa perasaan apa yang muncul ketika kamu merasakan gempa? Apa perasaan di hati kamu yang merasa deg-degan, takut, panik? Itu baru kiamat kecil. Digambarkan ketika kiamat terjadi, saking takutnya banyak ibu-ibu yang hamil brojol bayinya. Saat itu semua orang sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Kamu gak akan ingat ibu gak akan ingat kamu. Ibu kamu, Abi gak akan ingat kamu. Kamu juga gak akan ingat ibu kamu. Apalagi sama Dapi, sama Didi, sama semuanya. Apalagi sama teman. Semuanya akan sibuk dengan ketakutan masing-masing. Dan tenang, selama kamu berislam, selama kamu mengaku anak Islam, kamu tidak akan diwafatkan ketika kiamat. Kamu gak akan ngalamin kiamat. Tapi jangan senang dulu. Kan kamu belum tentu beriman sampai mati. Makanya harus jaga keimanannya ya. Bagaimana cara menjaga keimanan? Dikerjakan semua perintah Allah supaya kita diselamatkan dari jasadnya hari kiamat. Memang kamu mau ngerasain? Ya, kamu. Setelah kiamat manusia kemana? Kepada masyarakat. Nah, malaikat yang bekerja ketika hari kiamat siapa? Isra. Ngapain dia? Nanya-nanya. Bukan. Penisam. Meniup. Kira-kira gimana bunyinya itu sangkakala? Dot gitu. Walau alam bisawab. Malaikat Israfil meniupkan sangkakala pertama. Itu artinya bumi dihancurkan, bumi dan segala isinya ditumpahkan, laut ditumpahkan, gunung dicabut dari tempatnya, gunung terbang, berterbangan seperti air, seperti kapas. Planet-planet kan sekarang pada porosnya ya, pada orbitnya, bukan pada porosnya, berputar sesuai rotasinya, sesuai pada poros. Kemarin siapa yang gerhana bulan lihat keluar? Apa itu gerhana bulan? Bulannya jadi berwarna apa? Iki pas di mana Iki? Di mana umurnya? Oh, Iki ikut takbiran. Hebat. Ija ikut takbiran enggak? Kudang enggak? Tahu ada takbiran enggak? Enggak, ya Allah, berarti Abi ikut takbiran enggak? Di masjid. Terdengar enggak? Enggak, kedengeran enggak waktu takbiran? Oh, berarti kalian enggak tahu. Tidur. Itu kalau terjadi gerhana biasanya takbiran, kemudian melaksanakan sholat gerhana. Tadi tiupan yang pertama apa? Bumi dihancurkan. Tiupan yang kedua? Udah, itu mah kan termasuk tiupan pertama. Bukan, tiupan kedua. Tiupan kedua adalah orang-orang yang sudah lama di dalam kubur sama Allah dibangkitkan. Dari yang meninggal dari zaman Nabi Adam sampai yang meninggal pada hari kiamat dibangkitkan. Bangun Abi, bangun adik, semuanya bangun. Untuk diapain? Jadi zombie gitu. Untuk dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk antri. Antri apa? Antri hisab. Hisab itu apa? Ditimbang amal baiknya, ditimbang sama amal buruknya. Beratan yang mana nih? Kalau berat amal kebaikannya berarti lebih banyak amal kebaikannya. Misalnya kayak ini tuh timbangan nih, gini nih. Gini nih, timbangan. Ini kebaikan, ini keburukan. Ini kebaikan tadi ya. Timbangannya teh berat ke sini. Itu artinya apa? Kebaikannya lebih baik. Kalau misalnya berat ke sini, keburukannya lebih banyak. Nah, siap-siap hisab berikutnya. Dan kamu tahu tidak, pertanyaan pertama yang akan Allah tanyakan di padang mahsyar itu apa coba? Sholat.
Bukan kamu ranking berapa, nggak akan ditanya. Matematika kamu nilai 9 atau nilai 5, nggak akan ditanya. Adik jago masak atau enggak, nggak akan ditanya. Acak jago panahan nggak akan ditanya sama Allah. Nadifa katanya bisa jago bahasa Inggris ya, nggak akan ditanya. Yang pertama akan ditanya adalah sholat. Maka dari itu kamu harus perbaiki sholatnya, ya, perbaiki bacaan sholatnya, minimal tepat waktu sholatnya, ya. Siapa yang udah 5 kali sholatnya? Enggak, maksudnya keseharian sudah melaksanakan sholatnya full 5 kali. Kamu nanti berani jawab nggak di sana pas ditanya pas antri bisa. Cak, gimana sholatnya? Kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak. Itu nanti susah nanti pertanyaan ke sana. Dan di sana nanti tidak bisa bohong karena mulutnya dikunci. Yang ngomong siapa? Tangannya yang ngomong, matanya yang ngomong. Gimana maksudnya ngomong? Kupingnya. Misal ketika ditanya, "Hei Abi, tanganmu sewaktu di duniamu kau gunakan untuk apa?" Aku mah baik apa ini? Kalau mulut bisa bohong ya. Tapi saat itu mulutnya dikunci, semuanya bersaksi. Makanya hati-hati dengan perbuatan. Ya, ini dipertanggungjawabkan tidak? Hah? Telinga dipertanggungjawabkan nggak? Nanti kata Allah, telingamu kau gunakan untuk apa? Kalau misalnya baik, kita akan menjawab dengan pede. Telingaku aku gunakan untuk mendengar yang baik-baik. Jempolmu kau gunakan untuk apa? Untuk scroll. Scrollnya yang baik-baik atau yang gimana? Yang baik. Yang nonton Prabu. Apa kenapa Prabu? Ini makin cantik. Prabu kan di tengah di musola. Ribut. Enggak ya. Kamu kayak gitu Absurd cinema. Kau tahu di apa? Pokoknya semuanya dipertanggungjawabkan. Tapi sebelum pertanyaan-pertanyaan yang lain ditanyakan, pertanyaan yang paling utama ditanyakan adalah sholat. Makanya perbaiki dengan serius sholatnya. Bacaannya harus sudah sempurna. Jumlah sholatnya harus sudah sempurna 5 kali. Alangkah baiknya ditambah sholat sunat duha, sholat tahajud, sholat sunat sebelum subuh. Ya, nanti kita akan lebih lanjut. Terakhir, iman kepada takdir. Apa itu takdir? Semua sudah diatur oleh Allah. Takdir adalah ketentuan Allah. Segala sesuatu yang kita alami di dunia ini adalah ketentuan Allah. Tapi jangan salah, takdir itu ada 2 macam. Pertama, takdir yang bisa dirubah. Kedua, takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah, contohnya apa? Adik lahir dari Mami Sinta dan Papi Feby. Itu takdir yang bisa dirubah tidak? Woi, itu takdir yang bisa dirubah atau tidak? Tidak. Ijaz dilahirkan sebagai laki-laki. Itu takdir yang bisa dirubah atau tidak? Woi, tidak. Kalau misalnya di tengah jalan Ijaz mengubah takdirnya jadi perempuan, itu dosa tidak? Dosa tidak? Dosa karena melawan takdir. Kalau pintar itu takdir bukan? Itu takdir yang bisa berubah atau tidak? Bisa. Kalau pintar, miskin, bodoh, kaya, itu takdir yang bisa berubah. Bagaimana supaya Allah mentakdirkan kita jadi orang pintar? Belajar, berdoa terus. Kalau nggak belajar, bagaimana caranya supaya Allah mentakdirkan kita jadi orang kaya? Bekerja. Bagaimana supaya Allah mentakdirkan kita punya badan yang bagus, berotot, olahraga? Bagaimana caranya supaya Allah mentakdirkan kita bisa baca Quran, ngaji? Berarti takdir itu bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah, kamu nikah sama siapa? Bisa dirubah.
Umurmu sampai berapa? Gak bisa dirubah. Kamu meninggalnya di mana? Gak bisa dirubah. Jadi ketika kamu berusia 40 hari di dalam perut ibu kamu, Allah sudah menetapkan takdir kamu. Kamu usianya sampai berapa, kamu nanti menikah dengan siapa, punya anak berapa, semuanya sudah ditakdirkan, sudah digariskan oleh Allah. Itu namanya. 10 anak. 11 Anaknya 11. jika lebih lah 12 Keren. itu saya itu ayo rajin gitu ayo. Paham ya? Rukun iman ada berapa? Dik, yang bilang, nggak bisa pulang hujan. Aku sudah bisa gitu angkatan. Apa-apa, hujan semangat. Imannya rukun iman yang pertama apa? Iman kepada siapa? Lewat doang kan jam banget. Kedua, iman kepada. Malaikat. Ketiga, Kitab. keempat, Rasul. Kelima, Hari kiamat. 6. Hari. Oke, sendiri, Abi. 1, Iman kepada Allah. 2, Iman kepada malaikat. 3, Iman kepada kitab-kitab. 4, Iman kepada nabi dan rasul. 5, kiamat. Kiamat. 7, 6. Iman kepada takdir. Acak ya. Iki rukun iman yang pertama. Teng. Iman kepada Allah. Arkan yang kedua. Guru arkan. Tadi nggak dengerin nggak? Iman kepada yang terbuka. Bukan. Yang tercipta dari cahaya itu siapa? Mau doa apa yang dari cahaya? Malaikat. Pang yang ketiga. Hah? Kitab-kitab. Nadifa yang keempat. Rasul. Asri yang kelima. Kiamat. Lama. Aca yang keenam. Iman kepada takdir. Oke. Ini selanjutnya direkam supaya kamu nanti bisa dengarkan berulang, ya. Materinya udah dituliskan, udah dikirim. Astagfirullahaladzim. Mau lihat? Wow. Ntar dulu. Gimana ya? Iya, Bi. Biasanya tuh gini tuh ada mata-mata sama. Mana ya? Nggak ada. Itu Lukman. Mana lu? Ya, Nih. suenya. Nih. Digendong ya punya. Sedih ya, mau berpisah. Itu di mana, Bun? Pesantren. Pesantren namanya apa, Bun? Ulumul Quran Al-Mustafa. Wow. Nanti Desember pulang insya Allah. Oke, alhamdulillah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok insya Allah kita lanjutkan ihsannya. Yang belum bayar ihsan tutup. Besok ada apa ya? Kamis kita lanjutkan. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah baik, sudah ngaji. Mudah-mudahan Allah jadikan kalian sebagai anak yang soleh, solehah, jadi penghuni surga. Amin. Kok aminnya dikitan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.